Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah oleh saya sendiri, Teresa Cinta Bella Kristina Purba, NIM C0E020012, ruang C11 Keuangan Daerah D4. Penerimaan daerah. Di sini ada pengertiannya adalah uang yang masuk ke kas daerah menurut pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Bendara penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja. Sumber penerimaan APBD dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari 1. Pendapatan asli daerah atau PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah berupa A. Pajak daerah. Menurut KUH, pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya, digunakan untuk public investment. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pasal 2 ayat 1 dan 2 di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 disebutkan bahwa jenis pajak daerah yaitu: pertama, jenis pajak daerah tingkat 1 terdiri dari pajak kendaraan motor, biaya balik nama kendaraan motor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. 2. Jenis pajak daerah tingkat 2 terdiri dari pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. B. Retribusi daerah. Rosma Sumitra mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa negara. Artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakai jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelompokan retribusi yaitu meliputi 1. Retribusi jasa umum, 2. Retribusi jasa usaha. C. Perusahaan daerah. Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. 2. Dana perimbangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memadai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal atau pemerintah dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil adalah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentasi untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus. 3. Pinjaman daerah. Dalam UU tersebut disebutkan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk memberi alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu A. Dasar hukum, B. Prinsip dasar pinjaman daerah, C. Sumber pinjaman, D. Jenis dan jangka waktu pinjaman, E. Penggunaan pinjaman, F. Prosedur pinjaman daerah, G. Larangan pinjaman, H. Pembayaran kembali pinjaman, I. Pelaporan pinjaman. Pengeluaran daerah.
Pengertian pengeluaran daerah menurut Permendagri 13 tahun 2006, pengeluaran daerah adalah orang yang keluar dari kas daerah, di mana kas umum daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Jenis-jenis pengeluaran daerah. Pertama, klasifikasi belanja menurut urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, tenaga kerja, sosial, kepegawaian, perencanaan, pembangunan, dan lain-lain. 2. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan seperti pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata. 3. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan serta jenis belanja. Belanja daerah tersebut mencakup A. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantu keuangan, belanja tak terduga. B. Belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. 4. Jenis pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. B. Pengeluaran pembiayaan merupakan yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cabang, penerimaan modal atau investasi, pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Sekian dari saya, terima kasih.